Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di pagi Kamis ini sebelum beraktivitas, dikarenakan banyaknya pembahasan di video sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gedek banget, bentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, nih udah cukup, belum Jumatan. Gini guys, sesuai di judul, gue bakal bicarain apakah sufi musuh dari Islam. Jelas banget. Kita akan ngomongin 3 poin lagi guys. Referensinya, dan kemungkinan atau bisa dibilang apa ya, kemungkinan apa. Jadi referensinya, cocok logis, dan terakhir penutupan seperti biasa. Oke, kita langsung ke poin pertama tentang referensinya. Oke, referensinya pada kenyataannya yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengikut Imam Syafi'i. Kalau gue insya Allah senangnya sama Imam Maliki, belajar sedikit-sedikit tentang Imam Maliki. Karena kenyataannya nih kayak di foto ini, kuburan Imam Maliki lah, yang cuman batu kayak sunnah. Makanya gue suka sama Imam Maliki. Ya kalau orang Indonesia kan rata-rata Imam Syafi'i. Oke, di video poin pertama ini referensinya dari Imam Syafi'i dari kitab Al-Ummi. Ntar gue taruh foto di sini, Al-Ummi dari Imam Syafi'i. Kalau lu pada yakin ngikutin Imam Syafi'i tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak maulidan, tidak membangun kuburan. Tapi kenapa kuburan dia dibangun? Ya karena mungkin para sufi itu. Ya, tidak mencukur jenggot. Nah, kalau ini jangan, cukur dikit aja. Jangan terlalu dipenuhi. Apalagi yang kalau masih kurang bagus, lebih baik dibagusin dulu hormonnya. Tidak zikir berjamaah. Siapa sih pengikut Imam Syafi'i? Gue bingung di Indonesia kayaknya. Ini apa sih? Aduh, bagaimana ini dunia ini? Aduh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Gak ada rokok, gak ada tai juga gak ada. Tidak baca Al-Quran. Tidak baca Al-Quran di kuburan. Maaf, tidak baca Al-Quran di kuburan, pahalanya tidak sampai ke mayit. Mengharamkan musik. Maaf, tidak baca Al-Quran. Gak mungkin banget ya. Masa orang Islam gak baca Al-Quran? Gitu. Dan mengharamkan musik. Sampai joget-joget. Itu mazhab Syafi'i di kitab Terus coba berpikir, kita ini ngikutin imam siapa sih? Bingung kan? Ya itu referensi dari kitab Gue bikin simple aja, nggak mau Nah, habis itu di poin yang selanjutnya ada Imam Syafi'i ngatain gitu, orang sufi itu kebanyakan mutar karena banyak nyanyi gitu ya. Gue nggak paham ya. Guys, kitabullah itu bukan nyanyian. Kitabullah itu adalah peringatan bagi kaum manusia, bukan joget gitu. Oke. Dari Syekh Al-Alamah Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Mas Asyidi idhasya kasyira Wadi berkata, kaum Sufia merupakan umat yang dungu, dan aku bukanlah orang yang mengatakan bahwa mereka adalah umat yang dungu. Bahkan Al-Imam Syafi'i berkata, seandainya seorang menjadi seorang sufi, lalu tar dulu, di awal hari siang, maka tidaklah datang kepadanya akhir siang, melainkan ia dalam keadaan dungu. Goiratul Asyiritoh. Ya, itu kitabnya. Jadi itu referensinya
Cuman segitu, bikin simple aja. Ya cuman kalian yang berpikir ada kitab yang tadi sama yang tadi dikatakan dung itu, pada kenyataannya banyak banget komen-komen di bawah yang gue seneng di video sebelumnya. Katanya gue bukan ahli, emang gue bukan ahli, makanya gue nyoba celeng jadinya. Habis itu dia termasuk dari sanak keluarga gue juga banyak yang jadi korban hal tersebut. Dan ini harus dibahas. Apakah sufi benar-benar dari Islam? Apa jadi banyak yang pada celeng gitu. Oke, poin kedua, kita langsung ke poin kedua. Oke, mari kita membicarakan tentang cocok logi. Dari Habib Ali Al-Jufri, musuh Islam sebenarnya adalah mereka yang mencoba meyakinkan Sunni dan Syiah bermusuhan. Cocok loginya. Terus siapa yang meyakinkan? Karena di Indonesia gue lihat banget orang-orang yang ngaku Sunni tapi musuhin Syiah. Yang padahal kalau kita sadari, permusuhan itu permusuhan. Pakai kokoh. Permusuhan. Itu salah sangka dari Syiah itu harusnya diberikan keyakinan bahwasannya mereka tuh salah sangka terhadap suatu sistem yang mereka nggak bisa ubah. Kenapa gue taruh di cocok logi? Ya guys, gini. Pada kenyataannya sufistik lahirnya ada banyak di Turki yang muter kayak di video gue itu, yang muter-muter. Lahirnya banyak di sana. Nah terus semua makam-makam ya yang dibangun-bangun itu, yang nyampe kayak kerajaan itu di mana? Itu kan? Itu di mana? Ya kalian searching sendiri di mana? Kita balik, kita ke cocok lagi yang satunya lagi. Kalau kalian masih ingat dinasti Umayyah, bukan sebelumnya, apa namanya? Lahirnya Khawarij itu karena pemberontakan terhadap Muawiyah, karena ada kesepakatan Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang tidak diterima karena Khawarij punya feeling tentang Muawiyah ini akan melakukan hal-hal buruk gitu, hal buruk terhadap kekhalifahan Ali. Nah pada kenyataan iya, pada saat Ali meninggal, Hasan juga bijak memberikan kebijakan. Ya pada saat kenyataannya ketika Ali meninggal, Hasan dan Ali memberikan kebijakan terhadap Muawiyah. Tidak dengan siapa? Imam Hussein. Imam Hussein akhirnya kan mau dibaiat dan gitu-gitulah. Tragedi Karbala dan lain-lain. Itu kan dikarenakan anak cucunya Muawiyah. Nah kalau kita lihat di video ini, ya kalian lihat ya, di sini udah ada ciri-ciri kebiasaan kaum Bani Quraisy, yaitu menyembah-nyembah dewa, menyembah-nyembah orang, melebih-lebihkan manusia, sampai kuku dan bajunya pun mau dikubur. Gitu loh, padahal dia sahabatnya loh. Gue nggak bilang itu sebuah penyesatan, tapi akan terus dibawa kebiasaan tersebut. Makanya sampai ada surat Al-Quraisy. Kenapa Quraisy itu ada ya? Karena itu teguran bagi kaum Quraisy saking percayanya kepada dewa-dewa kayak gitu. Oke, mari kita ke anak-anaknya yang termasuk membunuh atau tragedi Karbala itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, Bani Kalb, suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat, daya gurun Suriah, dan daratan tinggi Golan. Bani Kalb sendiri terkenal akan keahliannya dalam sastra dan syair Arab. Wow.
Wow, syair bagus, berarti dia pintar untuk menggolak-golak kata-kata. Sebagian besar dari mereka merupakan penganut Kristen Ortodok. Nyanyi dong. Iya, musik ini pada abad ke-6 dan Masyun sendiri adalah seorang Kristen Ortodok Syria. Dari sini udah dapat cocok loginya ya. Cocok loginya udah masuk ya, cocok loginya. Jadi dia pintar syair Arab dan kesastraan dan hidup di tengah-tengah penganut Kristen abad ke-6. Dan kenapa Imam Hussein kontra sama pemerintahan itu sendiri? Karena nggak sesuai perjanjian bahwa akan dikembalikan ke khalifahannya. Dan pada kenyataannya bukan karena dia mau jadi pemimpin sebenarnya Imam Hussein, dikarenakan melihat kelakuannya Yazid itu meminum khamar dan bermain musik dan lain-lain. Mungkin ikut celeng muter juga. Jadi guys, dari sini udah dapet ya poinnya ya. Siapa yang ingin memecah belah Islam itu sendiri. Jadi ya musuhnya tuh terkubur. Nah kalau masalah kita juga, gue nggak bilang Syekh Siti Jenar itu menyesatkan. Tapi kan dia mengaku sebagai Allah. Nah itu mengerikan tuh. Ya kalian lah yang menilai. Kalian kan bisa berpikir, kita bisa jadi Allah nggak? Ya enggak lah. Kalau bersama Allah bisa. Itu konyol kalau jadi Allah. Ketemu Allah yang nggak bisa, ada yang ngomong ketemu Allah. Ya kalau ketemu Allah ya mana? Kayak kita poin. Oke, pada intinya kita masuk ke poin terakhir, yaitu conclusion. Kalian yang menilai, afala takilun, berpikir dulu mana yang membawa ke celeng-celengan, mana yang membawa ke kebenaran. Islam logika dan kita amaliyah, tidak hayalan, tidak terbang-terbangan, nggak juga ngablu gitu, ngalur ngidul, makanya sampai dikatain dungu sama Imam Syafi'i. Ini nyata guys. Nah, kalau menurut pandangan gue pribadi, ilmu-ilmu seperti itu membawa kita untuk menjadi ujub dan riya malah. Ya karena kita jadi ingin menyentuh hal yang bukan ranah kita. Mereka cari karena memang Bani Quraisy tuh pengen banget mereka punya turunan nabi kali. Jadi bukannya dapet, malah jadi celeng gitu, malah jadi celeng kan. Ya kita tangkap yang mudah-mudah ditangkap, yang sesuai dengan hidup aja gitu. Kalau menurut gue pribadi sih, ya semoga kita bisa memilah-milah lah mana yang membawa kita ke dalam hal yang salah, mana yang membawa kita ke dalam yang benar. Nah kalau masalah musik itu haram, ya silakan nonton di video ini. Gue udah jelasin masalah gelombang otak dan lain-lain itu sepi, karena nggak ada yang ngau sama ilmu. Saya mah terbang, ngablu, ngalur ngidul, muter, gini-gini. Senang kayak begitu, tapi kalau udah yang begini nih, padahal itu yang ilmu. Ya kalian yang lihat ahlu sunnah yang mana, terus yang benar yang mana. Kan ini kata tadi Habib Ali, bukan kata gue. Kata Imam Syafi'i, bukan kata gue. Itu dari kita gitu, bukan kata gue. Ya. Kalian yang berpikir, gue bukan ahli. Maksud gue berpikir, jangan ngusir orang tuh kayak yang di Aceh ngusir orang siapa Salafi, diusir. Padahal dia mau nyampein ilmu. Berpikir guys, gue bukan Salafi demi Allah, gue bukan Salafi, gue nggak pernah ada Salafi, gue pakai cincin, Salafi nggak ada yang pakai kan, makanya pakai para Salafi dan Wahabi pakai, itu sunnah loh. Ntar kita akan bahas tentang batu. Oke, menurut gue itu aja. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena saya masih sepi banget. Ini kan ya nggak, gue sebenarnya berniat untuk cuman beramal, menyampaikan hal-hal yang nggak mau dipikirin gitu loh. Cuman ngikutin orang aja, cuman ngikutin habaibnya, cuman kan kita harus berpikir juga, karena nggak semua orang perfect. Habaib nggak maksum. Kalau dia salah kita ingetin. Itu aja menurut gue. Jangan lupa subscribe ya guys. Love and peace forever. I love you all. Peace.